Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, damai sejahtera dan sukacita. Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Hari ini Selasa 14 Juni 2022. Mari sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pagi ini kita akan belajar menikmati waktu bersama Tuhan. Apa itu waktu? Sulit menjelaskan waktu, karena waktu begitu abstrak, tidak kelihatan, tetapi realistis, nyata. Kita berada di dalamnya. Lingkup waktu bisa mengisi berbagai kesempatan, bisa membuat sejarah dan memiliki ingatan. Dari Mazmur, Musa mencatat lebih dari 3.003 tahun yang lalu, 3.300 tahun yang lalu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami mempunyai hati yang bijaksana. Mungkin ini menjadi satu kalimat yang paling jelas, yang mengkaitkan waktu dengan sesuatu yang bernilai kekal. Mazmur ini ditulis di tengah padang gurun, di mana umat Israel berada dalam pengembaraan. Dari pengenalan akan Allah, kita mencoba mengerti dan menghitung apa itu waktu. Setiap orang yang bijak akan mengubah kronos menjadi kairos. Kronos adalah waktu secara biologis, waktu yang berjalan secara kontinu, waktu yang kita miliki sekarang ini. Kairos adalah kesempatan. Hal-hal yang terkait dengan rencana Tuhan, itulah kairos. Kita sama-sama memiliki waktu 24 jam sehari dan 365 hari setahun. Ada orang yang bisa menggunakannya sebagai modal, tetapi ada juga yang tidak. Modal bukan selalu uang. Kita memiliki modal keterampilan, modal kesehatan, modal intelektual, dan banyak lagi. Salah satu modal penting yang Tuhan beri adalah waktu. Setiap modal harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Berapa banyak yang sudah kita investasikan di dalam hal-hal yang bersifat kekal? Orang yang pandai dan bijaksana adalah orang yang bisa menggunakan waktu yang kita punyai untuk mencapai sesuatu yang berguna, menjadi berkat dan bersifat kekal. Kita bisa belajar dari kisah Yohanes Pembaptis. Dia mempunyai waktu yang dia miliki. Dia hidup hanya sekitar 31 tahun. Dan akhirnya dia menjadi martir. Waktu yang dimiliki sangat efektif. Dia berkarya sekitar 8 bulan saja. Tetapi hampir tidak ada orang yang menginvestasikan hidup lebih indah dan lebih bijaksana dari Yohanes Pembaptis. Dia sepertinya tahu bahwa kesempatannya hanya sedikit. Maka dalam waktu yang demikian singkat, dia harus berani mengatakan, melakukan, menegur, membangun, dan tidak mengabaikan sedikit pun juga. Apa yang sudah Yohanes Pembaptis katakan tentang Allah, tentang Kristus, tentang dunia? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Belum pernah ada ahli kitab yang mengeluarkan kalimat seperti ini. Waktu hidupnya selesai. Tetapi semua waktu yang ada dan telah dipakai telah dicatat oleh Tuhan menjadi kairos, menjadi berkat. Di dalam sejarah, kita menemukan adanya kegagalan dan kesuksesan. Ini semua memberi inspirasi. Untuk itu kita belajar sejarah, kita perlu belajar cara mengukur waktu, cara menghitung hidup agar kita menjadi bijaksana. Kita perlu belajar dan berdoa seperti Musa, menghitung hari-hari sehingga memiliki hati yang bijaksana. Ada cara menghitung waktu. Anak kecil akan menghitung dengan pertambahan. Ia hanya melihat bahwa waktunya sedang bertambah 1 tahun lagi.
Sementara orang tua menghitung secara pengurangan. Seluruh tahun yang lewat sudah lewat dan tidak akan kembali lagi. Tetapi semuanya itu yang sudah lewat tidak dapat kita raih dan kita bayar untuk dikembalikan. Cara ketiga adalah menghitung waktu dengan multiplikasi atau perkalian. Cara perkalian ini digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang berlipat kali besarnya. Kita bisa menggunakannya dengan efektif dan kita bisa menghasilkan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali. Sehingga hidup kita menjadi lebih berkelimpahan. Sama-sama hidup. Tetapi ada yang miskin sekali. Waktunya begitu banyak yang dibuang. Sementara ada yang berlimpah sekali. Melakukan banyak hal. Menghasilkan begitu banyak hal. Kita harus juga menghitung dengan membagi. Dengan jalan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga waktu kita telah terbagi ke banyak orang. Seorang guru yang bijaksana akan mengerjakan banyak hal. Tetapi murid-muridnya akan menghasilkan lebih banyak lagi dari apa yang bisa dikerjakan gurunya. Betapa indahnya kalau kita melihat murid-murid telah melakukan banyak sekali pekerjaan. Mari kita menggunakan waktu kita agar kita bisa memakai waktu kita menjadi kairos, menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dari Mazmur 90 ayat 12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Hidup kita bukan untuk berfoya-foya atau melakukan hal-hal yang sia-sia. Semakin sadar betapa dahsyatnya waktu yang Tuhan berikan, kita harus semakin bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami bisa menggunakan waktu kami menjadi berkat bagi orang lain. Ajarlah kami supaya kami menghitung hari-hari kami, waktu-waktu kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Baiklah saudara-saudara, tetap bersyukur, selalu semangat, dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.